Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak dan istri yang berjilbab. Kemudian kita dengan seenaknya, karena sudah gelar profesor, sudah sampai pada tingkat rektor, sehingga memanfaatkan kekuasaan itu, ya, sembarang saja berbicara. Yang menutup kepala itu adalah manusia gurun. Ketahuilah bahwa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjilbab, berhijab. Anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjilbab, berhijab. Nah, itu mereka tinggalnya di gurun. Kemudian engkau, wahai Profesor Pak Budi, engkau mau mengatakan bahwasanya yang menutup kepala itu adalah manusia gurun. Di laut, ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi terkait dengan ucapan Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan ini mungkin video kami yang kedua, ya, terkait untuk menanggapi ucapan beliau, yaitu seorang profesor itu yang tentunya mencela Islam, ya. Dia mengatakan bahwasanya dalam tulisannya itu ketika dia mewawancarai 12 orang calon penerimaan beasiswa LPDP, yaitu tentunya semuanya wanita. Katanya tidak ada satupun yang berhijab, ya, yang menutupi kepala mereka ala manusia gurun. Nah, artinya yang berjilbab itu yaitu hanya orang-orang yang berada di gurun sana. Dan ini sungguh sangat menyakitkan kaum muslimin, karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang menjadi teladan, yang dijadikan teladan oleh kaum muslimin adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia mengatakan bahwasanya jilbab itu adalah manusia gurun, yaitu Nabi kita, istri-istrinya dan anak-anaknya itu berjilbab. Dia tinggal di gurun. Kemudian kita mau menghinanya hanya karena gelar kita sudah profesor, hanya karena jabatan kita mencapai titik tertinggi yaitu rektor. Kemudian kita seenaknya mau berbicara manusia gurunnya orang-orang yang berjilbab itu. Nah, kemudian merendahkan bahwasanya orang-orang yang tidak berjilbab itu mereka memiliki pengetahuan yang luas. Iya, kita sudah dapat, makanya baca informasi, kita sudah profesor, ya, baca informasi terkait dengan bagaimana orang-orang yang berhijab itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak berhijab. Banyak seperti begitu, hanya kami yang dasar referensimu tidak ada, walaupun gelarmu titelmu tinggi. Nah, di sini kita akan mengajari, ya, profesor itu untuk belajar lagi Al-Quran. Makanya kemarin saya buat juga video terkait itu, harus diajak belajar Al-Quran lagi, ya. Walaupun titel tinggi, profesor tinggi, apa gunanya kalau nol dengan agamamu, nol dengan bacaan Al-Quran. Nah, mungkin karena memang dia orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, sehingga seenaknya saja belajar itu. Atau mungkin karena sudah sekolah, sudah mencapai titik tertinggi, rektor, mencapai derajat tertinggi dari gelar yaitu profesor, ya, sebagai guru besar, kemudian seenaknya saja berbicara. Nah, di sini wahai profesor, ya, itu ente itu merusak saja nama baik profesor yang lain. Banyak juga mereka yang lebih baik daripada ente kok, ya, yang mereka lebih semakin tinggi, semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin kembali kepada Allah ketika berada pada puncak kejayaan, bukan semakin seenaknya berbicara seperti ente, ya, rektor Institut Teknologi Kalimantan, ya, siap Profesor Insinyur Budi Santoso atau Santoso, ya, atau Santosa, ya, saya tidak pusing dengan namanya itu. Tapi begini wahai Prof, ya,
Saya mau mengajari anda Al-Quran. Nanti bilang, kamu anak-anak baru kemarin ya, kamu sampai di mana titelmu? Ya, titelmu. Memang kamu mendapatkan gelar ya, sudah sangat tinggi. Tetapi kalau buntu dengan agama, tidak ada gunanya semua. Ya, tidak ada gunanya semua itu. Maka di sini wahai Prof, Al-Quran ini, ya, silakan ambil Al-Quran. Saya ajari. Ya, kalau bila perlu mau mengaji juga saya akan ajari, ya, mengaji. Atau mau bagus baca kita tes mari, ya. Saya kesal juga dengan orang-orang yang sok hebat karena punya pangkat, ya. Tidak mau orang yang punya pangkat itu tidak mau berbicara dengan, tidak mau lagi belajar, ya. Apalagi dengan orang, kamu baru S1, kamu baru S2, kamu baru doktor, saya ajari kamu waktu kamu kuliah. Ya, itu pengetahuan, ya, ilmu dunia, ya, walaupun memang menjadi wasilah juga, tetapi kita berbicara dengan pelajaran agama. Nah, ini silakan buka, ya, Pak Prof Budi Santoso, ya, Profesor Insinyur Budi Santoso, ya, silakan buka Al-Quranmu, lihat surah Al-Ahzab atau mungkin surah Nur saja, ya, ayat 31, silakan buka, ya. Tapi di sini saya lihat surah Al-Ahzab, ya. Sangat-sangat indah kalau orang yang sering membaca Al-Quran, ya, sangat indah. Lihat saya bacakan, ya ayuha a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, Masya Allah, ini kalau yang menutup kepala itu adalah manusia gurun, ketahuilah bahwa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjilbab, berhijab. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjilbab, berhijab. Nah, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman lagi, para istri-istri para sahabat, mereka berhijab, mereka berjilbab. Nah, itu mereka tinggalnya di gurun. Kemudian engkau wahai Profesor Pak Budi, engkau mau mengatakan bahwasanya yang menutup kepala itu adalah manusia gurun. Nasallallahu salama. Ini makanya pegang Al-Quran, saya ajari, saya bacakan Al-Quran tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh wanita-wanita mukmin untuk berhijab. Saya bacakan lagi. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, naam, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita mukmin, naam, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan kerudung-kerudung mereka, jilbab-jilbab mereka, ya, mereka menutupi dengan kerudung jilbab tersebut menutupi seluruh tubuh mereka. Nah, dzalika adna, yang demikian itu, ayyurafna, agar mereka lebih mudah diketahui, wala yu'dain, dan mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak dan istri yang berjilbab. Kemudian kita dengan seenaknya, karena sudah gelar profesor, sudah sampai pada tingkat rektor, sehingga memanfaatkan kekuasaan itu, ya, sembarang saja berbicara, merendahkan orang. Nah, kalau kita melihat referensi siapa yang dijadikan sebagai teladan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan yang dia memerintahkan kepada anak dan istri-istrinya berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada seluruh wanita-wanita Muslim untuk mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka menutupi seluruh tubuh mereka. Nah,
Silakan lagi wahai Prof, buka lagi surah An-Nur ayat 31, silakan. Atau baca dari situ saja semuanya. Ya, lihat saja di situ. Begitu indahnya Al-Quran. Ya, engkau sudah sampai di puncak kejayaan. Merunduklah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi jabatan, semakin tahu bahwasanya itu hanyalah anugerah pemberian semata yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah bacakan. Naam. Orang-orang yang tinggal di gurun di sana ternyata istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka istri-istri mereka semuanya berhijab, mereka menggunakan jilbab berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nabiyyu, hai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh wanita mukmin. Naam, tanpa terkecuali, yang mereka menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka menutupi seluruh tubuh mereka. Rasulullah adalah teladan. Kamu jadikan teladan siapa? Orang kafir, wahai Prof. Ya, yang kamu jadikan teladan yaitu rektormu yang kamu menempuh kuliahmu di luar negeri sana. Naam. Rasulullah kita adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau karena sudah mencapai gelar profesor, walaupun memang kami tahu dengan gelarmu engkau lah orang-orang yang gengsi, memakai songko, berjubah, memakai koko, pakaian koko. Karena apa? Itu semua budayanya orang gurun yang kamu katakan itu, ya, dalam tanda kutip. Itu semuanya sumbernya dari orang-orang yang berada di gurun yang kami jadikan teladan mereka. Nabi SAW, para sahabat, generasi yang Rasulullah sebutkan, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya belajar agama juga, ya, supaya tahu itu, ya, supaya paham semuanya, ya. Kita harus ajarin profesor ini, ya, profesor ini, rektor ini untuk belajar Al-Quran, ya. Apalah daya, apalah gunanya jabatan tinggi, gelar tertinggi, tetapi nol dengan agamamu, bodoh dengan Al-Quranmu, yang tidak pernah baca Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi syafaat, makanya dipelajari, kemudian dihayati. Bukankah Al-Quran Rasulullah SAW sebut? Saya tidak tahu kalau kamu punya nabi sendiri, wahai Prof, ya. Kalau nabi kami itu Muhammad SAW mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi yang menjadikan dia sahabat, menjadikan dia yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran sudah kita bacakan dari surah Al-Ahzab ayat 59 tadi. Nah, silakan dilihat. Nah, kita sudah bacakan tadi ya, surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu jelas dan sangat jelas. Rasulullah yang Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan penutup kepala. Jangan kamu mengatakan penutup kepala ala orang gurun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dan istrinya itu dari tinggal di gurun sana, dan itulah teladan kami. Naam, kalau kamu menjadikan teladan orang kafir, tidak usah singgung-singgung terkait dengan Al-Quran, yang terkait dengan syiar Islam, terkait dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai masuk pada kekafiran. Naam. Ya, bilang lagi kamu radikal, suka mengkafirkan. Hati-hati, ya. Dalam Al-Qur'an jelas, ya, orang-orang yang mengolok-olok agama ini, ya, mengolok-olok Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti mereka mengatakan kami hanya bersendagura. Apakah karena Allah dan Rasulnya kalian bersendagura? Ya. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ya, hati-hati, sangat jelas
dalam Al-Quran terkait dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dan memberi petunjuk kepada Profesor Pak Insinyur Budi Santosa ini. Ya, jangan terlalu sombong dengan titel, dengan jabatanmu. Sebentar lagi pasti kamu akan mati ya. Kamu akan selesai masa jabatanmu, atau kamu yang meninggalkan jabatanmu itu dengan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilmu. Maka semakin tua itu semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin tua semakin goblok dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين